Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohanes Augusta Bambang Setiawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Berdamai Bukan Mendendam, yang didasari dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 26. Bersama dengan saya, David Rianta Masitorus, kader Pendeta GKI. Tapi sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan, setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar dari renungan dan juga firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati supaya kami bersedia dipimpin oleh firman-Mu dan membawa perubahan hidup di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Injil Matius pasal 5 ayat 25a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan. Bayangkan kamu berangkat ke sekolah dengan terburu-buru, tetapi tali sepatumu itu kusut parah. Kamu mencoba menariknya agar cepat selesai, tetapi bukannya lepas, malah makin kusut dan membuatmu kesal. Akhirnya kamu harus duduk sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengurai simpulnya satu persatu. Setelah itu, kamu mengikat sepatu itu dengan rapi. Nah, teman-teman, hidup kita juga sering seperti itu. Hubungan dengan teman, saudara, atau orang tua bisa saja mengalami kekusutan karena salah paham, marah, atau perkataan yang menyakitkan. Jika kamu membiarkannya dan terus menarik dengan emosi atau diam dalam dendam, hubungan itu akan makin rusak. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26, Tuhan Yesus mengajak kita naik level dalam hubungan antar manusia. Ia tidak hanya melarang pembunuhan secara fisik, tetapi juga kemarahan dan kebencian dalam hati yang dapat menjadi akar dari sebuah konflik. Tuhan Yesus ingin kita tidak menyimpan dendam, melainkan cepat berdamai. Nah, sebelum mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita diminta untuk membereskan terlebih dahulu relasi kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan yang sehat itu penting, bahkan lebih penting daripada ritual keagamaan. Jika kita ingin memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita harus lebih dulu memperbaiki relasi kita dengan sesama kita. Nah, teens, jangan biarkan kemarahan kecil itu tumbuh menjadi dendam. Tuhan mengajarkan bahwa berdamai lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Karena itu, jadilah pribadi yang terus belajar untuk hidup berdamai, bukan menyimpan dendam. Mengampuni bukan tanda kelemahan, teman-teman, melainkan kekuatan kasih. Teens, apakah ada seseorang yang perlu kamu maafkan karena telah melukai kamu? Tuhan Yesus menunggu kamu untuk memulai langkah kecil, yaitu berinisiatif untuk berdamai. Percayalah, langkah kecil ini akan membuat hidupmu lebih tentram. Kita tutup renungan kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jika firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami mau berdamai, bukan menyimpan dendam. Karena dendam tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya kami mampu merawat relasi kami dengan sesama kami terlebih dahulu, sehingga kami juga mampu mensyukuri anugerah dari Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang membawa kasih. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian teman-teman renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.